Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari kelas 3B TRKB dengan NIM 43123020. Pada video saya menjelaskan contoh perhitungan jumlah tahap ekstraksi countercurrent. Dalam soal larutan akhir dengan kandungan asam asetat 30%, diekstraksi menggunakan isoprofil eter murni. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar asam asetat di fase air hingga 10%. Dengan menggunakan data kesetimbangan cair-cair, kita dapat menentukan hubungan antara fase air dan fase pelarut. Kemudian menggambarkan garis operasi dan garis kesetimbangan. Dari diagram tersebut, jumlah tahap ekstraksi diperoleh dari jumlah langkah perpindahan antara kedua garis. Dapat diketahui dari soal, komponen A itu merupakan asam asetat dan komponen B itu merupakan komponen air, dan komponen C merupakan isoprofil eter. Serta diketahui juga nilai XAN sebesar 0,1, nilai YCN plus 0,1 itu sebesar 1, L0 sebesar 150 kg per jam, dan Vn plus 1 sebesar 400 km per jam, 450 km per jam. Hubungan SI menggambarkan hubungan kesetimbangan antara fase air dan fase isoprofil eter pada sistem ekstraksi asam asetat. Jadi kurva biru yang tertera pada gambar mewakili konsentrasi asam asetat di fase air, sedangkan kurva yang berwarna orange itu menunjukkan konsentrasi di fase peralut. Jadi garis operasi ini ditarik untuk menunjukkan aliran massa dalam sistem countercurrent. Jadi dengan menggunakan diagram ini, jumlah tahap ekstraksi dapat ditentukan. Serta diagram XY ini menunjukkan hubungan kesetimbangan antara konsentrasi asam asetat di fase air pada sumbu X dan sumbu Y itu di fase isoprofil eter. Jadi kurva biru pada gambar yang saya perlihatkan mempresentasikan fase air, sedangkan untuk kurva orange mempresentasikan fase pelarut. Jadi grafik ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan garis operasi dan jumlah tahap countercurrent ekstraksi. Selanjutnya itu ada beberapa notasi urutan aliran dalam proses ekstraksi bertahap. Jadi yang pertama itu Vn plus 1 yang dimana Vn plus 1 merupakan nilai dari pelarut yang masuk dari bagian atas, kemudian L0 itu merupakan nilai umpan awal atau feed yang kita ekstraksi. Kemudian untuk Ln adalah rafinat dari tahap paling akhir. Selanjutnya ada V1 yaitu ekstraksi dari tahap pertama, kemudian Vn merupakan ekstraksi pada tahap ke N, dan Ln itu adalah rafinat pada tahap ke N. Jadi urutan yang saya paparkan tadi menunjukkan arah pergerakan aliran di dalam kolom ekstraksi, yaitu pelarut bergerak dari atas ke bawah dan cairan feed bergerak dari bawah ke atas. Serta untuk nilai Vn plus 1 dapat diketahui dari sumbu X sebesar 0 dan sumbu Y sebesar 1. Jadi dapat dihubungkan titik dari Fn plus 1. Selanjutnya untuk mencari nilai L0 diperoleh sumbu X sebesar 0,3 dan sumbu Y sebesar 0. Kemudian dihubungkan antara sumbu X dan sumbu Y pada titik koordinat 0,3. Untuk X-nya itu 0,3 dan untuk Y-nya itu 0. Dan diberi tanda titik sebagai L0.
Dan selanjutnya titik Ln itu sebesar 0,1. Titik Ln sendiri menunjukkan komposisi fase cair atau rafinat pada tahap ke N. Koordinatnya pada diagram XY itu menunjukkan beberapa fraksi mol asam asetat dan isopropil ether yang tersisa dalam rafinat setelah proses ekstraksi pada tahap tersebut. Selanjutnya adalah menentukan titik M. Jadi titik M ini merupakan titik pencampuran yang menunjukkan komposisi campuran umpan dan pelarut sebelum ekstraksi. Jadi titik ini berada di dalam daerah dua fase karena merupakan hasil campuran dua aliran dengan komposisi yang berbeda. Maka nilai M diperoleh untuk titik M sebesar 0,075 dan Y-nya itu 0,75. Selanjutnya dihubungkan titik Vn plus 1 dan L0 yang akan membentuk sebuah garis. Jadi garis ini merupakan garis pencampuran yang menunjukkan bagaimana pelarut masuk dan umpan bergabung, lalu menghasilkan titik M sebagai komposisi campuran awal. Jadi garis inilah yang menjadi acuan untuk menentukan garis operasi dan langkah-langkah ekstraksi selanjutnya. Dan selanjutnya dihubungkan titik Ln dan titik M hingga membentuk sebuah garis. Jadi garis ini disebut garis operasi untuk tahap pertama ekstraksi. Garis ini menunjukkan hubungan komposisi antara fase ekstrak dan fase rafinat pada tahap tersebut. Jadi dengan menarik garis tersebut, kita dapat menentukan titik kesetimbangan baru dan melanjutkan ke tahap perhitungan. Dapat dilihat pada bagian bawah terdapat 3 persamaan. Jadi persamaan ini menunjukkan hubungan aliran pada setiap tahap ekstraksi. Yang pertama yaitu L0. Yang pertama itu adalah L0 sama dengan delta ditambah V1. Yang artinya aliran rafinat yang masuk itu sama dengan selisih aliran pencampuran dan aliran ekstrak tahap pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu Ln sama dengan delta tambah Vn kecil tambah 1, yang menjelaskan bahwa rafinat tahap ke N terbentuk dari selisih antara aliran total dengan ekstrak tahap selanjutnya. Kemudian persamaan yang terakhir itu ada Ln besar sama dengan delta ditambah Vn besar tambah 1, yang menunjukkan hubungan untuk tahap paling akhir dari ekstraksi. Dari ketiga persamaan ini digunakan untuk menentukan garis operasi di setiap tahap ekstraksi. Dan dapat dilihat pada grafik, terdapat beberapa garis. Yang pertama hubungan antara Vn plus 1 dengan L0. Garis ini menunjukkan pencampuran antara pelarut masuk dan umpan masuk. Titik perpotongannya itu menentukan titik M, yaitu komposisi campuran awal sebelum ekstraksi dimulai. Kemudian yang kedua yaitu garis V1 dengan Ln dengan N-nya itu kapital. Jadi garis ini menghubungkan komposisi ekstrak tahap pertama dengan rafinat tahap terakhir, sehingga dapat membantu menentukan titik kesetimbangan pada tahap pertama. Kemudian yang ketiga adalah garis
hubungan antara Vn dengan Ln dengan huruf kecil. Jadi garis ini dibentuk dengan menghubungkan ekstrak dari tahap tersebut ke rafinat dari tahap sebelumnya. Jadi garis-garis ini menunjukkan perpindahan solut antar fase. Kemudian ada juga kurva yang berwarna orange. Ini menunjukkan kurva hubungan kesetimbangan antara fase organik dan fase air pada berbagai komposisi. Titik-titik operasinya akan selalu berhenti pada kurva saat mencari titik kesetimbangannya. Kemudian ada kurva yang berwarna biru menunjukkan batas kesetimbangan dua fase pada fase air. Pada titik rafinatnya ini, tiap tahap akan berada di dekat kurva. Yang terakhir ada garis diagonal yang berwarna abu-abu atau garis X sama dengan Y. Jadi garis ini hanya garis referensi yang menunjukkan kondisi di mana komposisi kedua fase itu sama. Jadi garis diagonal hanya sebagai pembanding. Setelah menentukan garis operasi pertama, kita dapat mendapatkan titik L1 sebagai komposisi rafinat. Hasil tahap pertama di mana nilai Ln1 dihitung dari rumus L1 sama dengan delta ditambah V2, sehingga posisi L1 itu pasti selalu sejajar dengan garis pencampuran delta. Serta L1 juga digunakan untuk membentuk garis operasi pada tahap kedua dengan menghubungkan ke V2. Dari garis ini kita dapat mendapatkan titik L2, yaitu komposisi rafinat tahap kedua. Dan untuk perhitungannya mengikuti rumus yang sama, yaitu L2 sama dengan delta ditambah V3. Dengan cara ini di setiap tahap itu selalu mengikuti pola yang sama. Garis operasinya itu dibentuk dari Vn ke Ln dikurang 1, kemudian menghasilkan titik Ln sebagai rafinat. Dari seluruh grafik yang telah saya bahas, kita melihat bahwa proses ekstraksi berlangsung itu secara bertahap dan teratur. Jadi setiap tahap dari tiap tahap dibangun dari hubungan antara aliran ekstrak dan rafinat, kemudian digambarkan melalui garis operasi. Titik potong antara garis operasi dan kurva kesetimbangan itu pasti selalu menghasilkan komposisi baru yang menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Untuk pola ini berulang sampai mencapai komposisi akhir yang diinginkan.